Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Hendra Berbagi. Oh ya, terima kasih untuk para sahabat semua yang tetap setia di channel ini. Bagi sahabat semua yang belum bergabung, sahabat semua bisa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Karena dalam channel ini akan membahas tentang banyak hal yang bermanfaat bagi sahabat semua tentunya. Baik di bidang usaha, motivasi, masalah dan solusi, dan banyak hal lainnya. Untuk pembahasan video kali ini kita persilahkan kepada Bapak Hendra. Bye. Terima kasih buat sahabat semua atas kesetiaannya di channel saya ini. Dan untuk kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu sahabat rongsok yang menanyakan tentang, Mas, gimana caranya untuk mendapatkan rongsok dari proyek maupun dari pabrik. Bagi sahabat rongsok semua yang mungkin pernah mengalami hal tersebut atau punya pengalaman di bidang ini, ya, sahabat semua bisa juga saling berbagi atau share di sini, ya. Pada prinsipnya kita di sini sama-sama belajar demi kemajuan sahabat rongsok semua. Karena memang nggak ada salahnya kita untuk saling berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Karena memang sebaik-baiknya ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat bagi sesama. Nah, dalam hal ini saya akan coba memberikan langkah-langkah untuk bisa mendapatkan rongsok dari proyek maupun dari pabrik. Ini sebatas apa yang saya ketahui dan sebatas pengalaman saya yang nggak seberapa ini. Sahabatku, untuk mendapatkan rongsok dari proyek maupun dari pabrik, yang langkah-langkah yang harus kita ambil, yang pertama, ya, kita tentukan dulu pabrik atau proyeknya, ya. Setelah kita tentukan titiknya, ya, setelah itu baru kita pelajari, ya, kita mencari tahu tentang pabrik atau proyek tersebut. Karena kaitannya seperti ini, ada misalkan pabrik-pabrik tertentu itu yang mengeluarkan misalkan limbah B3 atau limbah bahan beracun dan berbahaya. Nah, kalau pabrik-pabrik tersebut yang dihasilkan adalah limbah B3, ya, otomatis kita harus memenuhi persyaratan-persyaratan, salah satunya yaitu tentang perizinan. Nah, contoh daripada limbah B3 itu yaitu barang-barang misalkan dari bekas pestisida, ya, terus juga limbah dari alat-alat medis seperti selang infus, suntian dan lain sebagainya. Terus termasuk juga sebenarnya ada limbah B3 yang memang bukan dari pabrik tapi dari rumah tangga, misalkan dari pengharum ruangan yang nah seperti itu limbah B3. Terus juga ada limbah B3 yang lain, ya. Banyak sekali limbah B3, nanti sahabat semua bisa pelajari itu limbah B3 itu seperti apa. Nah, kalau pabrik tersebut mengeluarkan limbah B3, otomatis kita yang mengambil rongsoknya atau limbahnya itu juga harus memiliki izin pengolahannya. Nah, setelah itu juga, ya, tujuan kita mempelajari pabrik ataupun proyek tersebut, ini kaitannya pabrik atau proyek tersebut itu milik perseorangan, ya, atau perseroan PT, ya, atau memang milik pemerintah atau BUMN. Kalau pabrik atau proyek tersebut adalah milik daripada pemerintah, otomatis ini juga ada jalur khususnya, ya, biasanya lewat jalur lelang resmi. Karena nggak sembarangan kita untuk melepas aset negara, itu harus ada prosedur yang dilalui, ya. Salah satunya memang harus diketahui oleh instansi terkait dan juga biasanya dari Kementerian Keuangan. Nah, setelah itu juga, ya, setelah kita pelajari, ada juga biasanya kayak pabrik proyek itu kalau yang punya persero, ya, walaupun punya persero, misalkan pemborong nih, proyek perumahan pengembang, ya, terus ada sisa-sisa besinya, itu nggak sembarang orang bisa menjual, ya. Ada misalkan nanti kulinya atau tukang bangunannya itu menjual besi ke kita, atau mungkin mandornya atau dan lain sebagainya itu menjual, tapi itu enggak jalur resmi, itu juga nanti bisa bermasalah. Karena untuk proyek-proyek besar itu biasanya ada orang yang memiliki kuasa jual atau kuratornya, ya.
Jadi sahabatku perlu pelajari itu ya, kira-kira siapa yang bagian atau mempunyai hak untuk kuasa jualnya. Nah, sahabatku bisa menemui itu, bisa melobinya. Nah, setelah itu ya, semua persyaratan sudah lengkap, sahabatku bisa dengan cara melobi. Ya, memang ini perlu waktu dan perlu biaya ya. Apalagi kalau misalkan pabrik atau proyek tersebut mengeluarkan limbahnya itu secara kontinu ya, secara periodik, misalkan 1 minggu sekali atau sebulan sekali atau bahkan mungkin setiap hari seperti mal-mal dan lain sebagainya, itu setiap hari limbahnya keluar. Nah, itu otomatis sahabatku perlu pengorbanan dalam hal ini ya, yaitu pengorbanan waktu dan biaya ya. Ya bisalah dengan lobby-lobby di meja makan dan lain sebagainya, karena memang untuk mendapatkan sesuatu yang besar ya kita biasanya harus mengeluarkan ya sedikit hal-hal yang kecil untuk mancing ya, untuk biaya promosi seperti itu. Nah, setelah itu ya sahabatku juga harus punya kesiapan nantinya. Kalau misalkan kita nggak punya kesiapan baik di bidang sumber daya manusianya, tenaga kerjanya, sahabatku nggak siap, nanti pas waktunya ngambil kebetulan nggak bisa, atau di bidang transportasinya nanti nggak siap, nanti itu akan mengecewakan. Nah, otomatis kita harus persiapkan dulu ya, setelah itu baru kita bisa melangkah ke yang selanjutnya ya. Atau bisa juga ya, ada tempat-tempat tertentu itu biasanya ada proyek atau pabrik itu yang sudah ada komitmen dengan warga setempat ya. Misalkan dia punya proyek di satu tempat, tapi dia mempunyai kebijakan untuk memberikan limbahnya itu, pengelolaannya pada warga setempat. Nah, dengan begitu sahabatku otomatis harus menemui yang memegang di daerah tersebut. Nah, juga ada juga pabrik atau proyek yang sistemnya penunjukan ya. Misalkan pabrik tertentu ya, dia menunjuk siapa yang nanti bagian untuk mengelola limbahnya atau rongsoknya ya. Biasanya ada orang dalam atau mungkin saudaranya dan sebagainya, itu sistem tunjuk biasanya. Ini yang lola. Otomatis kalau sahabat sudah mempelajari tentang itu, sahabatku bisa ngerti jalur-jalurnya yang harus ditempuh itu kemana ya. Nah, tapi kalau misalkan pabrik atau proyek itu yang biasa ya, nggak perlakuannya nggak seperti itu, sahabatku bisa langsung ya datang ke situ dengan membuat surat penawaran kerjasama ya. Surat penawaran kerjasama, di situ juga nanti dilampirkan daftar barang-barang yang sahabatku terima itu seperti apa, dan juga sertakan juga harganya. Dan perlu sahabatku ketahui, harga yang jelas harus kompetitif atau bisa bersaing. Jangan sampai dia biasa diambil itu 3.000, sahabatku ngambil 2.900. Minimal sama atau bahkan bisa bersaing. Nah, jangan lupa setelah kita misalkan melakukan penawaran kerjasama atau mungkin kita melobi ke bagiannya, itu jangan cuma sekali ya. Harus kita lakukan follow up, atau kita harus sering-sering kita menanyakan kabarnya. Juga caranya jangan terlalu saklek. Jangan, gimana Pak, ini limbahnya sudah ada belum, saya ambil ya. Jangan terlalu kaku. Jadi berikan ya, atau manfaatkan emosional seseorang ya. Jalin ikatan emosinya, karena kadang-kadang dengan harga yang sama ada unsur nggak enak karena ini sudah terlanjur kenal baik dan lain sebagainya. Jadi jalinlah ikatan emosional yang baik di situ ya. Ya mungkin saat itu belum diberikan, tapi nggak menutup kemungkinan di lain waktu akan diberikan, asal memang sahabatku nggak lelah ya untuk selalu memfollow up, untuk selalu ya sekedar say hello lah, istilahnya nanya kabarnya ya, dengan cara kekeluargaan dan lain sebagainya ya. Itu bisa nantinya sahabatku mendapatkan limbah atau rongsok dari pabrik atau proyek tersebut ya. Karena untuk pengorbanan yang sesaat, kalau itu nanti lagi itu kontinu ya, itu agak lumayan. Seperti kalau di mall. Kalau di mall itu ada yang memang caranya dengan sistem deposit ya. Jadi kita menaruhkan uang jaminan di situ ya, di mall tersebut. Setiap hari kita mengambil limbahnya ya, itu nggak bisa telat.
misalkan terjadwal, misalkan malam untuk ngambil limbahnya, itu harus setiap malam diambil. Karena kalau telat aja sehari ya, itu limbahnya sudah istilahnya menumpuk di situ dan juga akan menimbulkan bau yang kurang enak. Misalkan kayak di hotel-hotel dan lain sebagainya, itu harus continue. Nah, mungkin sedikit langkah yang pernah saya ketahui ya, seperti itu. Sekali lagi, jika memang ada sahabatku semua kebetulan juga mengetahui atau pernah mengalami hal tersebut, bisa share, bisa membantu teman kita yang kebetulan menanyakan hal tersebut. Sekian, mudah-mudahan usaha sahabat Rongsok semua semakin maju. Amin ya robbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.